Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Adal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa jahada billahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Tarakana ala mahjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidin nasi ajma'in sayyidil anbiya'i wal mursalin al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini dengan inayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala kita dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita dan menerima kesabaran kita dan menerima mujahadah kita dalam rangka menunaikan misi pengabdian penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sekarang akan mengkaji mudarasah kitab Zadul Ma'ad tentang sirah nabawiyah, sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terakhir kita sudah sampai ke peristiwa dakwahnya Rasul ke kota Taif. Taif itu adalah kota yang berjarak sekitar 60 km dari Makkah Al-Mukarramah. Lumayan jauh ya. Kita harus tahu dulu kenapa beliau harus dakwah ke Taif. Karena di Mekkahnya sudah tidak ada celah. Di Mekkahnya sudah kehabisan langkah. Orang Quraisy sudah menutup seluruh pintu, seluruh jalur, seluruh celah, sudah tidak bisa lagi dilakukan dakwah di sana. Akhirnya beliau berangkat menuju Taif untuk berdakwah. Mudah-mudahan di sana ada yang mendengarkan dakwahnya. Sesampainya di sana, alih-alih mereka menerima dakwah, Rasul datang kepada pemuka kaumnya terlebih dahulu. Di antara mereka ada yang mengatakan, secara bahasa kita begini, oh kamu Muhammad itu bisa tuh nulain gitu. Itu salah satu pembesar Taif mengatakan begitu. Ada yang mengatakan yang lain-lain sebagainya. Kalau kau tidak datang, itu jauh lebih baik bagimu. Tapi juga ada yang menyakitkan hati bicara seperti tadi. Kenapa Tuhan tidak mengutus orang selainmu saja? Kemudian datang ke sini. Jadi perkataan pembesar-pembesar Taif itu sangat menyakitkan. Dan tidak berhenti di situ, bahkan mereka memerintahkan orang-orang gila, anak-anak yang nakal begitu untuk melempari Rasulullah SAW. Seketika dilindungi oleh Zaid bin Harisah, sahabat setia beliau, ya. Dan Rasul terkena kakinya berdarah-darah, juga termasuk Zaidnya yang melindungi Rasul, kepalanya bocor-bocor, dilempari oleh orang-orang Taif atas perintah sesepuh kaumnya. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut. Kenapa sampai segitunya Rasulullah SAW menawarkan dakwah kepada ahli Taif, padahal sikap mereka sedemikian rupa. Sampai-sampai yang marah itu bukan Rasulnya, malaikatnya. Datang malaikat dan mengatakan, murni mata saya Muhammad, perintahkan aku apa yang kau inginkan hai Muhammad. Andaikan gunung Ahsyabin aku timpakan kepada ahli Taif, aku lakukan sekarang. Tapi Rasul mengatakan, tidak wahai malaikat gunung Ahsyabin, aku hanya berharap berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kalau bapaknya model begitu, anak-anaknya mau beriman. Nah, itu doanya Nabi Muhammad SAW. Beda dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan dakwahnya sudah lama, 950 tahunan.
Jadi itu siang malam, lailan nahar, dan setiap waktu, tapi masih saja kafir kaumnya, sehingga doanya rada-rada masuk akal untuk kita gitu ya. Al-Quran pasti benar. Allah Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayar. Ya Allah, sikat semua orang kafir, habisin. Makanya habis semua kan ketika ada banjir besar itu, badai topan besar, habis semua orang kafir. Yang tersisa tinggal orang beriman, 80 orang yang ikut di bahtera atau di kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Wajar, dakwahnya sudah lama, sudah puncak kesabaran manusia kalau bahasa katanya mungkin ya. Sehingga doanya itu la tadhar alal ardi minal kafirina dayar. Jangan kau sisakan orang kafir di muka bumi. Sikat semuanya. Itulah perbedaan antara dakwah mereka. Tetapi Rasulullah SAW ketika beliau dilempari batu dan berdarah-darah, itu doanya adalah, ya Allah, aku berharap, aku memohon kepadamu agar engkau keluarkan keturunan dari mereka itu anak-anak yang soleh, anak-anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran-pelajaran yang dapat kita petik dari peristiwa Thaif itu adalah yang pertama, as-sabat 'alal haqqi wa tahammuli kullil ahwal wal adza wal masyaqqah. Kita ini harus teguh, harus kokoh, harus tegar dalam memikul segala macam konsekuensi menyampaikan kebenaran. Kalau bukan untuk berjuang demi agama, rasa-rasanya hidup ini tidak berguna. Kalau hanya hidup untuk numpang makan, numpang tidur, numpang beranak pinak, kemudian numpang menghabiskan usia di dunia ini, kita ya tidak bermanfaat, tidak berguna. Kalau tidak ada usaha untuk memperjuangkan agama kita. Kalau bukan karena perjuangan agama, hidup ini tidak bermanfaat, tidak berguna. Buat apa? Hanya sekedar numpang makan, numpang minum. Yang lain juga bisa. Tetapi yang membedakan kita dengan yang lain adalah kita punya misi menegakkan agama kita. Baik menegakkan dalam lingkup pribadi, menegakkan rukun iman, rukun Islam, ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji dan sebagainya. Juga menegakkan agama dalam lingkup masyarakat dan keluarga kita. Maka pelajaran pertama adalah keteguhan, ketegaran, sabat ya, dalam memikul kebenaran. Karena kebenaran itu kadang menghendaki kita bertemu dengan kesulitan, penderitaan, bahkan beban-beban hidup yang lain. Itu sudah konsekuensi perjuangan. Makanya dalam hadis asyaddu nasi balaan al-anbiya. Orang-orang yang paling berat balanya dan musibahnya adalah para nabi. Summal amsal fal amsal. Kemudian berikutnya. Jadi ciri Allah mencintai kita itu adalah Allah menguji kita dengan bala dan kesulitan. Bahkan kesulitan yang paling sedikit sekalipun. Pernah ada orang ngobrol dengan sahabat Nabi. Dia itu membanggakan dirinya, saya nggak pernah demam, saya nggak pernah sakit kepala, tidak pernah pokoknya merasakan sakit kering, tidak pernah. Setelah orang Baduy itu pergi, Baduy maksudnya Arab pegunungan, lalu sahabat ini bertemu dengan Rasul dan menceritakan, tadi ada orang Arab pegunungan bicara saya begitu. Kata Rasul, saksikan dia bukan orang beriman. Artinya orang beriman itu salah satu tandanya adalah biasa diuji dengan penderitaan harian. Jadi kasar nama ciri orang beriman teh sok lieur, Pak. Sekali-kali sakit kepala, demam, itu tanda bahwa Allah itu menguji kita dengan sedikit kesulitan. Dan ciri orang beriman itu kalau kita lihat hadis ini adalah dia ada ujiannya masing-masing. Ya, tapi jangan disimpulkan juga orang yang sakit kepala, wah iya ya ciri orang beriman ya. Ayo hara yang meriang tahi orang beriman ya. Maksudnya adalah ini sebagai semacam motivasi, kalau kita ini beriman maka diuji dengan ujian-ujian harian kita. Ya. Kalau tak hadis tadi begitu memang redaksinya. Rasul mengatakan kepada orang yang
mengaku tidak pernah pusing, tidak pernah demam, bahwa orang itu bukanlah tanda orang beriman. Karena ya tidak diuji dengan kesulitan, padahal orang beriman itu akan selalu diuji dengan kesulitan-kesulitannya. Yang kedua, pelajaran yang kedua adalah, yang pertama tadi memegang teguh dalam memangku kebenaran. Yang kedua, ad-difa an Rasulillah bin nafsi wan nafis. Wajib hukumnya membela Rasulullah dengan segala sesuatu yang kita miliki, baik yang berharga maupun yang tidak berharga. Baik yang paling berharga yakni nyawa ataupun yang tidak berharga, hanya sekedar dengan misalkan mendukung apa-apa yang dapat membela Rasul SAW. Kalau tadi Zaid bin Harisah itu kepalanya bocor-bocor karena menghalangi batu yang menimpa Rasul. Dulu ada di perang Uhud sahabiah bernama Nusaibah. Itu badannya itu udah seperti landak, tombak, panah, segala macam muncul membela Rasulullah SAW supaya Rasul tidak kena. Wanita itu Nusaibah dulu. Itu nama yang bagus untuk anak-anak kita kalau kita mau memiliki anak yang berjuang, nilai juang yang bagus. Jadi nama-nama yang paling baik itu setelah nama Abdurrahman, Abdurrahim dan Abdul yang lain, nama Muhammad, nama Ahmad, nama para nabi. Juga setelah itu para sahabat. Ya, itu nama-nama yang paling baik untuk anak-anak kita. Tapi makruh kalau nama malaikat, si Jibril, si Mikail, karena khawatir kalau dinamai dengan nama itu tidak sesuai dengan perilaku nanti lampahan setelah tumbuhnya gitu. Namanya Jibril tapi kelakuan misalkan berjudi kan tidak pantas, namanya Jibril berjudi. Namanya Mikail tapi pegawainya gapleh terus, tetap si Mikail gapleh gitu. Jadi tidak beradab. Kalau kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Tuhfatul Maulud dikatakan itu tidak beradab, tidak memiliki akhlak ketika menamai anak itu dengan nama malaikat lalu lampahan setan. Itu tidak beradab. Kalau nama anak itu kan boleh nama Rasul, Ya. tapi tidak boleh gelar apa tuh? Ya, namai anak-anak kalian dengan namaku, tapi jangan gelari anak kalian dengan gelarku. Jadi tidak boleh kita menyematkan kepada anak kita Abul Qasim, Al-Mustafa, Al-Mahi, kemudian Al-Aqib, Al-Mutawakkil, Al-Bashir, An-Nadir, itu nggak boleh karena itu nama-nama khusus untuk Rasul. As-Shadiq, Al-Amin, Shadiqul Wa'dil Amin, nggak boleh. Tapi namanya boleh digunakan. Muhammad itu nama yang paling baik. Ahmad paling baik. Atau nama Asmaul Husna itu nama yang paling baik. Tetapi depannya ada Abdulnya. Tidak boleh namain anak si Rahman, si Rohim, si Gofur, nggak boleh karena itu nama Allah. Harus ada Abdulnya. Abdul Gofur, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Jabbar. Tapi di kita mah kadang tos Abdul kan disingkatnya Dul. Si Dul Rohim gitu. Dul Goyum, si Dul Qoyum gitu. Dul Matin. Ada Dul Hamid. Ya, dulu di Kuningan ada si Dul Hamid. Asalnya bagus Abdul Hamid tapi dipanggilnya si Dul Hamid. Ya, Betawi juga sama Dul Hamid. Dan Dul Gofur. Menyingkat dari Abdul. Itu nama-nama yang disunahkan. Paling bagus Abdullah dan Abdurrahman. Silahkan tambahan namanya terserah kita, tapi ada Abdurrahmannya, ada Abdurrahim. Lalu nama para nabi. Yang kedua nama para nabi. Yang ketiga nama para sahabat, para tabiin, orang-orang soleh. Ya, silahkan dinamakan. Jadi yang kedua itu adalah pembelaan kita kepada Rasulullah SAW. Tapi di kita itu ada syubhat yang menyebar. Kalau Rasul kita dihina, lalu ada orang yang membela dan memperjuangkan penegakan hukum atas orang-orang tersebut, dibilangnya apa? Nabi Muhammad tidak perlu dibela karena Allah yang akan membelanya. Allah tidak perlu dibela, Nabi tidak perlu dibela, Quran tidak perlu dibela karena dia akan membela dirinya. Ini adalah perkataan syubhat yang hanya dikatakan oleh orang-orang yang tidak punya otak. Tidak mungkin ya. Orang-orang yang tidak punya otak. Karena apa? Karena intan surullaha yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Menolong Allah tidak mungkin Allah ditolong. Logika pun mengatakan tidak mungkin kita menolong Allah, tetapi adalah menolong agama Allah.
Membela Rasulullah adalah dalam rangka menolong agama Allah, dalam rangka membela syariat Rasulullah SAW. Jadi itu perkataan yang tidak bertanggung jawab, perkataan yang orang yang atau jauh dari syariat Islam, karena membela Allah, membela Rasul hukumnya wajib, bahkan kalau mesti harus mengorbankan segala apa yang kita miliki. Itu yang kedua, membela Rasul SAW hukumnya wajib dengan yang paling mahal atau yang paling murah. Dalam hadis lain Rasul SAW pernah bersabda begini, kelak nanti sepeninggalku ada orang-orang dari umatku yang ingin sekali berjumpa denganku, meskipun mereka harus mengorbankan harta benda dan keluarganya semua. Ini gambaran bahwa kelak nanti sepeninggal Rasulullah ada orang-orang yang mencintai, membela Rasulullah SAW, bahkan mereka mengorbankan keluarga dan hartanya sekalipun demi ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ya, ini sebuah kias, artinya maksudnya adalah demi membela Rasul, demi membela agama Rasulullah SAW, demi kecintaannya kepada Rasul, mereka tidak menghiraukan apapun yang mereka miliki dalam hidupnya. Dan itu adalah umat, itu adalah kita. Jadi andaikan semua yang kita miliki ini diserahkan demi jumpa dengan Rasul karena bukti cintanya, maka itulah yang digambarkan oleh Rasul SAW. Bukti kecintaan kepada Rasul yang paling ringan adalah sholawat. Dalam sebuah ungkapan, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan memperbanyak menyebut namanya. Kalau kita memang cinta kepada Nabi, maka kita akan menyebut namanya. Dan menyebut nama Nabi tentunya dengan sholawat. Dan tidak ada zikir Muhammad kan tidak ada. Yang ada adalah Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat. Sudah pernah kita jelaskan, sholawat itu hukumnya wajib. Dan Allah memberikan 4 faidah bagi orang yang bersholawat. Sebagaimana dalam hadis Ubay bin Ka'ab, beliau pernah mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin berdoa tapi gimana nih, ingin sholawat juga. Gimana kalau doa saya seperempatnya sholawat? Kata Rasul, masyita, fa in zidta fa huwa khairun laka. Kalau kau tambah lagi lebih baik bagimu. Lalu Ubay datang lagi, ya Rasulullah, kalau doa saya ini separohnya sholawat gimana? Oh bagus, masyita, silahkan. Kalau kamu tambah lebih bagus lagi. 2/3 bagaimana? Kalau doa saya ini seluruhnya jadi sholawat bagaimana? Kata Rasul, tukfa humumuka, maka kesulitan kesedihanmu akan diangkat oleh Allah SWT. Wa tughfar dunubuka, dosa-dosamu akan diampuni. Dalam riwayat lain, wa tuqda hajatuka, hajat-hajatmu akan dicukupkan, dipenuhi oleh Allah SWT. Ditambah riwayat lain, barang siapa yang bersalawat kepadaku dan memintakan wasilah itu doa ba'da azan, maka kata Rasul, wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka wajib baginya menerima syafaatku di hari kiamat. Kalau kita memang benar ingin syafaat beliau, maka buktikan dengan jujur, dengan tulus. Apa buktinya? Memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah SAW. Jadi itu 4 faedah salawat. Ibnu Qayyim sudah merangkumnya dari berbagai hadis. Itu 4 faedah salawat. 1, menjamin syafaat untuk kita. Yang kedua, meringankan, menghilangkan kesulitan kita dan kegelisahan kita. Yang ketiga, menghapus dosa-dosa kita. Yang keempat adalah mencukupkan hajat-hajat kita. Maka hajat apapun sholawat. Pusing apapun, gundah apapun, sedih apapun, sholawat. Jangan rudet liar di rumah atau di pekerjaan atau tempat lain, banyak sholawat. Itu faedah sholawat dengan sendirinya adalah memberikan tadi 4 tadi. Dihilangkan kesulitan dan kesedihan, diampuni dosa-dosanya, diqadha hajat-hajatnya, plus wajib bagi dia mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Orang tara sholawat kumaha menang syafaatnya. Kermah-kermah orang tidak paham sunnah dan hadis Rasul, tidak ittiba mengikuti jejak-jejak Rasul, minimal sholawat. Kalau tidak bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasul, minimal sholawat. Dan bahkan kalaupun sudah mengikuti sunnah Rasul dan mengaku ahlu sunnah, bahkan ahlu sunnah wal jamaah, bahkan mengklaim dirinya paling ahlu sunnah wal jamaah, syarat dan kuncinya adalah sholawat. Ahlu sunnah tidak mungkin tidak sholawat.
Ahlu sunnah tidak mungkin menyedikitkan sholawat. Ahlu sunnah wal jamaah tidak mungkin miskin dari bersolawat. Maksudnya adalah Rasulullah SAW pernah bersabda, al-bakhilu man idza dzukirtu falam yusalli alaihi. Orang paling bakhil di muka bumi adalah orang yang manakala disebut nama beliau tidak bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu tidak mengurangi zikrullah yang harus sebanyak-banyak? Tidak, karena salawat bagian dari zikrullah. Salawat bagian dari zikrullah. Karena Allah memerintahkan demikian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shalawat bagian dari zikrullah. Bagian. Kenapa? Karena waktu kita belajar tazkiyatun nufus ada kaidah yang mengatakan bahwa anwa'u dzikri, macam-macam zikir diantaranya adalah melaksanakan perintah Allah. Zikir itu kan ada beragam bentuknya. Ada yang dengan menyebut nama Allah, ada yang menyebut perintah Allah, ada yang menyebut larangan Allah, ada yang menyebut dakwah kepada Allah, ada yang dengan tilawah kitabullah. Nah, saat kita sholawat, kita sedang zikir dengan melaksanakan perintah Allah, yaitu shollu alaihi wasallimu taslima, sedang melaksanakan kewajiban dari Allah. Maka sholawat adalah zikir. Sholawat adalah zikir. Menijin. Monggo. Dikaitkan dengan sabda Nabi bahwa sholat di rumah itu ditolak. Apakah itu bisa menghambat adanya syafaat? Sholat di rumah, Ya Tidak berjamaah. bahwa sholat di rumah itu sholat di rumah ditolak. ditolak. Ya, terus apakah Dikaitkan itu dengan syafaat Nabi? Apakah kira-kira orang yang menjalankan sholat di rumah itu nanti nggak bakal dapat syafaat? jadi hadis-hadis seperti itu disebut dengan hadisul wa'id, hadis peringatan, hadis ancaman supaya orang itu punya perhatian dan semangat untuk melaksanakan kewajiban sholat di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bicara hukumnya, tentu yang sholat di rumah sah. Yang sholat di rumah adalah menggugurkan kewajibannya, menunaikan kewajibannya. Akan tetapi yang sholat di rumah padahal dia dekat dengan masjid, nah itulah ada kekurangan-kekurangan yang dia tidak dapatkan. Ya, pahala dia tidak dapatkan sempurna, kemudian afdoliyah juga tidak dia dapatkan dan lain-lain sebagainya. Sehingga orang yang sholat di rumah tetap akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Jangankan orang yang sholat di rumah, yang ahli dosa besar pun dia dari umat Muhammad dapat syafaat. Ya. Sementara sholat kan bukan dosa. Yang dosa besar saja dapat syafaat, apalagi yang sholat di rumah. Itu kan perbandingannya jauh sekali. Makanya Rasul bersabda, Inna syafaati li ummati min ahlil kabair. Sesungguhnya syafaatku ini adalah untuk umatku yang mana dia ini melakukan dosa besar. Ya, dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa kecil itu diampuni dengan sendirinya, dengan kita wudu, kita sholat ke sholat, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, ya, umroh ke umroh, itu mengampuni dosa dengan sendirinya. Jadi kasarnya mah kalaupun dia tidak istighfar pun dengan sholat ke sholat, kemudian Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu dosa gugur dengan sendirinya. Saat wudu dosa-dosa berguguran. Saat salaman dosa kita dengan orang itu berguguran. Jalan ke masjid. Jalan ke masjid dosa berguguran, derajat diangkat. Jadi dosa-dosa semacam itu gugur. Akan tetapi ada syaratnya, majtuni batil kabair. Syarat ampunan itu adalah manakala dosa besarnya ditinggalkan. Kita ingin Ramadan menjadi penghapus dosa dengan syarat dosa besarnya ditinggalkan. Puasa Arafah menghapus dosa dengan syarat dosa besarnya ditinggalkan. Karena ada semacam syarat dan ketentuan berlaku lah kalau bahasa sekarang mah. Majtuni batil kabair. Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, sholat ke sholat, puasa Arafah, puasa Asyura, semuanya itu menghapus dosa. Tapi ada, lihat di belakang hadisnya, majtuni batil kabair, selama dosa besar ditinggalkan. Kesimpulannya, syarat ampunan dosa-dosa kecil kita itu adalah manakala dosa besarnya ditinggalkan. Kalau itu terlanjur terjadi dan dia taubatan nasuha, Allah menerima taubatnya, maka dia akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Berdasarkan hadis tadi,
syafaatku untuk umatku yang melakukan dosa besar. Apalagi orang yang hanya sholat di rumah, tentunya jika dibandingkan dengan pelaku dosa, ya jauh lebih mulia orang yang melakukan sholat. Lebih berhak lagi syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau pertanyaannya apakah orang yang sholat di rumah dapat syafaat? Dapat syafaat. Tetapi dia menyelisihi perintah Rasul, tidak mengikuti sunnah Rasul, tidak ittiba kepada Rasul, yang mana beliau sangat menekankan orang Muslim tidak punya uzur sholat di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga dari kisah peristiwa Taif adalah al-muslim yamuru bisyiddati wal bala. Setiap muslim itu akan melalui kesulitan dan balanya masing-masing hingga hari kiamat. Manusia akan tetap berjumpa dengan bala, dengan musibah, dengan kesulitan sampai hari kiamat. Tidak ada orang yang lepas dari musibah, yang lepas dari bala, pasti ada aja. Terus tenang-tenang di anjing tuh orang teh puasa teh gedung santai. Pas pada buka puasa teh, tuh aya beas. Misalkan gitu. Nah itulah bala di hari itu, kesulitan di hari itu. Sudah siap semuanya pulang ke rumah dengan berbagai macam kegembiraan. Tiba-tiba dipasyakan ke majikan. Musibah dewa ya. Ayat terus Pak musibah itu ila qiyamah sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Dan orang yang paling besar bala dan musibahnya adalah para nabi. Asyadun nasi balaan al-anbiya. Summal amsal fal amsal fal amsal. Mereka balahnya luar biasa. Di Tenggoran, di Baledogan pada waktu kita mencan ayam dakwah di Baledogan. Abi selama kukulintingan taklim dakwah teu ayam di Baledogan. Teu ayam tuh kecuali dakwah kepada anak bala-bala. Malahan dakwah di Tenggoran bergehu ku bala-bala dan lain sebagainya. Dengan berbagai macam ikram dan penghormatan dari umat. Zaman sekarang dakwahnya ringan sekali. Zaman dulu luar biasa. Jadi orang-orang yang sekarang menikmati buah dari dakwahnya Rasul itu orang yang harus lebih paling banyak berterima kasih kepada Rasulullah SAW atas perjuangannya. Sekarang orang dakwah pakai naik Alphard, dihormati di tempatnya, dieluk-elukan, dicium bolak-balik tangannya, lalu di ikram luar biasa. Itu adalah orang yang harusnya paling banyak berterima kasih kepada Rasulullah SAW. Karena di pedalaman masih ada orang berdakwah itu jalan kaki, naik sepeda gunung, naik motor Grand Astrea, anu sorana terus tepuguh, peletakan tepuguh masih ada di pedalaman. Ya, itulah. Jadi setiap muslim akan melewati musibahnya, balanya masing-masing sampai hari kiamat. Karena apa? Karena ad-dunya darul bala. Dunia adalah tempatnya bala. Sana sebaralah gitu sana. Bala tempat musibah, tempat ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Itu dalil bahwa dunia adalah darul bala, tempatnya ujian, tempatnya kesulitan. Dan nanti di akhirat darul jaza. Adapun akhirat adalah tempatnya pembalasan. Tempatnya pembalasan. Dunia darul bala wal akhirah. Dunia darul bala wal akhirah darul jaza. Suatu hari Rasulullah SAW pernah berjalan dengan para sahabatnya. Ini hadisnya sahih. Tiba-tiba mereka mencium bau busuk. Rasul bertanya kepada sahabatnya, "Mahala, ini apa wahai sahabatku?" Kata sahabatnya, "Bugang domba ya Rasul." Terang bugang apa? Bugang bangkai domba. Ya kenapa di situ? Ia dibuang sama pemiliknya karena mati dombanya. Rasul mengatakan, demi Allah, dunia di sisi Allah lebih buruk dari bangkai kambing itu. Allah. Makanya dunia tidak banyak diberikan kepada orang-orang beriman. Diberi porsi sedikit saja. Lebih banyaknya kepada orang-orang kafir. Dan itu pun Allah tegaskan, kamu orang beriman jangan terpedaya dengan dunia orang-orang kafir semacam itu. Karena itu hakikatnya adalah mata'un qalil, kenikmatan yang sedikit, wa ma'wahum jahannam, dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Wa bi'sal masir, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi kalau kita tahu hakikat dunia, maka kita akan memanfaatkan keberadaan kita dunia untuk sebaik-baiknya.
Rasul tidak pernah dalam satu hadis pun memuji dunia. Tidak ada. Satu-satunya hadis Rasul bukan memuji tapi menerangkan dunia itu hadis yang ini. Ad-dunya hilwatun khadirah. Dunia itu manis dan hijau. Itu satunya hadis Rasul memuji dunia. Tapi itu pun larinya kepada fitnah nanti. Maksud fitnah itu supaya manusia jangan tertipu dengan manis dan hijaunya dunia. Tapi tidak ada satu hadis pun beliau memuji dunia. Bahkan mengatakannya lebih buruk dari bangkai kambing dan juga lebih hina, lebih rendah dari satu sayap nyamuk. Rasul pernah bersumpah, demi Allah, dunia kalian di sisi Allah lebih ringan, lebih hina, lebih tidak bernilai ketimbang janah habaul, sebelah sayap nyamuk. Bukan dua-duanya, sebelah sayap nyamuk. Artinya dunia ini tidak berbanding di sisi Allah walaupun dengan sebelah sayap nyamuk. Tidak ada apa-apa. Satu-satunya sanjungan Rasul kepada dunia itu pun tentang keindahannya. Ad-dunya hilwatun khadirah. Dunia itu manis dan hijau. Manis, Pak. Eta nu bareureum anu aya gambar Soekarno Hatta hiji 06 manis itu teh eta. Manis. Anu birunya hejo teh eta. Hejo. Iklan-iklan di TV anu garilis eta hejo atau manis eta? Hejo jeung manis eta. Wanita hijau dan manis. Jadikan komoditas. Bahkan ya iklan yang nggak ada hubungan dengan wanita pun wanita iklannya. Aki. Oli mobil iklannya wanita, aki mobil iklannya wanita, setrum mobil iklannya wanita, segala macam. Tidak ada hubungan dengan mereka. Maka Rasul menegaskan dunia hilwatun khadirah. Hilwah itu manis, khadirah itu hijau. Kalau yang hijau mungkin uang, tapi kalau yang manis dan hijau itu adalah perempuan. Makanya Rasul bersabda, "Ma taraktu fitnatan adaru ala rijali minan nisa." Aku tidak tinggalkan fitnah, ujian terbesar umat kita ini selain wanita. Dalam riwayat lain, ujian terbesar umatku adalah harta. Tetapi kalau fitnah terbesar umatku adalah wanita. Maka mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari jerat-jerat makhluk yang manis dan hijau ini. Ya, Allah menolong fitnah nisa. Harta tahta an-nisa. Baik, itu ujian seorang muslim. Jadi dunia darul bala wal akhirah darul jaza. Dunia adalah tempatnya bala, ujian, dan akhirat adalah tempatnya pembalasan. Yang keempat, pelajaran keempat, jawazu qabuli hadiyatin wa diyafatil kafir lil muslim. Hukum bolehnya menerima jamuan ataupun undangan orang kafir. Rasul SAW ketika dilempari oleh batu di Thaif, kakinya berdarah, sahabat beliau juga Zaid bin Harisah juga kepalanya berdarah-darah. Beliau itu melipir itu bahasa kitanya mah nyisi istirahat di sebuah kebun anggur milik siapa? Utbah, dua saudara kembar Utbah. Punya seorang pembantu namanya Adas. Adas ini orang Nasrani. Maka Adas memberikan suguhan kepada Rasulullah SAW atas perintah majikannya, orang musyrik. Ini dalil bahwa menerima diafah itu jamuan ataupun undangan orang kafir hukumnya adalah boleh. Sebagian ulama mengatakan indad darurah, jika itu dalam keadaan yang tidak bisa dihindari. Nah, Rasulullah SAW ketika istirahat, ketika beliau melipir di sebuah kebun, diberikan anggur oleh Adas. Adas ini Nasrani, tapi tuannya, majikannya musyrik. Musyrik Utbah itu musyrik. Dan penjaga kebunnya Adas itu Nasrani. Ketika ditawarkan anggur, Rasul memakannya dan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Adas terperanjat. Siapa Anda? Ini ungkapan tidak pernah dikenal oleh orang Arab siapapun. Ini Bismillah, tidak ada yang mengenal di Jazirah Arab siapapun. Ini adalah ungkapan seorang Nabiullah Yunus alaihissalam. Yunus bin Matta,
Orang Latin mengatakan Yunus bin Matius. Rasul mengatakan Yunus itu saudara saya, aku nabi, dia pun nabi. Akhirnya Adas masuk Islam. Masuk Islam dan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Beriman kepada Allah, tidak ada selain Dia, dan engkau adalah Rasulullah. Ini menunjukkan juga bahwa sekalian dengan pelajaran kelima, bahwa agama para nabi itu satu. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad agamanya satu. Apa itu? Islam. Apa pokok ajarannya? Tauhidullah. Jadi Islamnya di zaman Nabi Musa, ya itulah tauhidullah dan syariat Nabi Musa. Islamnya di zaman Nabi Ibrahim, tauhidullah dan syariatnya Ibrahim. Islamnya di zaman Isa alaihissalam adalah tauhidullah dan syariat yang dibawa oleh Isa alaihissalam. Jadi inti agamanya sama, tauhidullah. Hanya saja bentuk syariatnya yang beda-beda. Dulu ada umat yang puasa itu bukanya hanya maghrib ke isya. Ada puasa model begitu zaman dulu. Kami orang model gitu, yos pak puasa. Jadi bedung teh takjil makan. Puasa deh jam 7 teh. Jadi tarawih teh beri puasa, kabayang. Tarawih beri puasa. Atau tadarus teh mau ngeheler deh itu teh. Biasa ngagiling. Karunya nonton siang narubat rambut itu biasa ngagiling mungkin. Ribuh bukan. Nah, umat kita diringankan. Zaman dulu sholatnya itu sujudnya lama. Kemudian ada yang puluhan kali, bahkan semang bertahun-tahun itu sholat sujud. Umat kita tidak. Zaman dulu puasanya itu 3 hari per bulan dalam setahun, tidak sebulan full. Nah, kita sebulan full. Dan tiap bulannya hanya menjadi sunnah. Jadi syariatnya berbeda-beda, bermacam-macam. Tapi inti ajarannya satu, tauhidullah. Yakni beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah semata, tidak mensekutukannya. Nah, itu ya. Yang ke-6, pelajarannya ke-6 adalah kelima ya. Ar-Rasul istasmara lahzatahul akhirah. Rasul SAW di dakwah ya. Rasul SAW senantiasa memanfaatkan meskipun waktu yang singkat, waktu bari istirahat dakwah. Jadi Rasulullah istirahat lagi dakwah. Mampir makan buah anggur lagi bari dakwah Rasulullah. Ketika Rasul memetik anggur, makan anggur, bari ngadawahan si Adas masuk Islam. Pelajarannya adalah berapapun kesempatan yang kita miliki, sesempit apapun, sesulit apapun, harus menyempatkan dan menyelipkan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kaidah nahnu du'atun qabla kulli syai. Kita adalah para dai sebelum kita jadi apa-apa. Sebelum kita jadi apapun, kita adalah para dai. Dai itu pendakwah. Pendakwah tidak identik dengan mubaligh, beda. Kalau mubaligh itu dia orang yang secara verbal vokal menyampaikan, itu mubaligh. Tapi kalau pendakwah, dia bisa dakwah dengan akhlaknya, dia bisa berdakwah dengan lisannya, dia bisa berdakwah dengan hartanya, dia bisa berdakwah dengan kebijakan-kebijakan politiknya. Dakwahnya pejabat tanda tangan. Dakwahnya pejabat tanda tangan. Dakwahnya ustadz menyampaikan. Dakwahnya orang kantoran di kantor menjaga adab-adab Islami. Dakwahnya direktur atau manajer mengelola perusahaannya secara akhlak dan adab Islami. Itu dakwah. Tapi kalau mubaligh dia menyampaikan. Makanya kita ini adalah dai. Kita ini para pendakwah sebelum kita jadi apapun. Ada yang dakwah di dokter, di medis, ada yang dakwah di keguruan, ada yang dakwah di berbagai bidang. Kalau mubaligh tidak semua orang bisa mubaligh. Pak Ketua DKM mubaligh dan sekaligus dai karena pernah kasrak kusuk ke mana-mana dakwah, ngajak orang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Terakhir satu lagi, dukhulu Adas fil Islam. Masuknya Adas kepada Islam itu luar biasa. Hanya dengan menatap Rasul, membaca bismillah, masuk Islam. Luar biasa. Itulah pesona cahaya Allah yang terpancar dalam diri seorang Rasul
Para ulama dalam kitab Tazkiyatun Nufus juga disampaikan oleh berbagai macam ulama, kalau kita ingin muncul karisma dan mauhibah wibawa kehambaan kita kepada Allah, bahasa kerennya mah cahaya Allah nampak dalam diri kita itu, jaga 4 hal. 1, jangan banyak makan minum. 2, jangan banyak berbicara. 3, jangan banyak bergaul kecuali dengan ahli Allah SWT. Yang keempat, jangan banyak tidur. Kalau kita menjaga itu, maka pancaran cahaya ilahi akan nampak dalam diri kita. Tapi ada orang masa melakukan hontal nggak sana gede lagi, udah susah ya. Kurangi makan minum, kurangi tidur, kurangi bergaul, dan kurangi berbicara. Maka mauhibah ataupun nur ilahiyah akan nampak dalam diri kita. Rasa-rasanya kita mah belum sampai ke sana. Setidaknya kita tahu caranya. Kalau kita ingin nampak karisma itu, wibawa Allah itu nampak dalam diri kita sebagai hambanya, lakukan itu. Tapi cara pertamanya asa berat, kurangi makan dan minum atau pangberat. Wallahu taala alam bisawab. Kita lanjutkan nanti dalam esok ya, dalam kajian Al-Adabul Mufrad atau Tazkiyatun Nufus, mungkin bisa digabungkan ya. Walafu minkum alhamdulillahi wa ma taufiquna illa billah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu